Shalom, selamat malam Indonesia, negara yang kita kasihi, yang pada bulan ini memperingati HUT kemerdekaannya yang ke-78. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus yang berada di belahan dunia Amerika serta yang berada di eh, Eropa dan sekitarnya pada siang hari. Pada malam ini bersama kami Sema Adonai kita ibadah online pada Minggu 13 Agustus 2023 dengan judul temanya kebenaran Kristus yang memerdekakan. Ya, sesuai dengan pada bulan Agustus, bulan penuh sejarah bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Dariku, kita mendengar satu pujian oleh Ibu Murni. Kami persilakan kemurahan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah
sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ya, Tuhan memang hebat dalam hidup kita, bahkan bagi bangsa kita. Terima kasih Ibu Murni, biarlah Tuhan memberkati apa yang menjadi talenta Bu Murni, sungguh memberkati kita semua. Sebagai doa pembukaan, kami persilakan saudariku yang terkasih, Bu Heni, kami persilakan. Ya, mari saudara-saudaraku kita berdoa di dalam Tuhan ya. Di dalam kasih anugerah Tuhan kita boleh berkumpul saat ini di Jum Sema Adonai. Kita mau beribadah bersama-sama. Mari saudaraku. Maha besar Engkau Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kemurahan bagi kami. Sudah layaknya Bapa kami datang, beribadah, mengucap syukur, membangun hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Bapa, dan mengalami kemerdekaan oleh janji-janji-Mu terhadap kami. Bapa, ini kami Bapa, kami datang padamu saat ini. Biarlah ibadah online Sema Adonai ini Engkau urapi ya Bapa, supaya setiap kami Bapa mengalami transformasi dan mengalami perubahan apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, Pastor Thomas Gunawan ya Tuhan, yang Engkau telah siapkan dia. Biarlah pesan-pesan melalui firman Tuhan, oleh bantuan Roh Kudus kami mengerti dan kami dapat menerimanya, dan lembutkan hati kami ya Bapa. Dengan urapan yang maha kuasa, Engkau mengurapi Pastor Thomas di dalam nama Yesus. Inilah ibadah kami ya Bapa. Kami peralaskan semuanya hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni atas doanya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada pengumuman mengenai permintaan doa. Bila lewat live chat, silakan pokok doa bisa di type, atau bagi saudara-saudariku yang terkasih yang sedang mendengar di YouTube, di channel-channel kami, silakan menghubungi kami. Bila tidak bisa hari ini, setiap pagi kami terus berdoa syafaat bagi pokok-pokok doa yang disampaikan kepada kami. Sebagai lagu pujian yang kedua, Bukan Karya dan Ciptaanmu, akan dibawakan oleh Bu Murni. Kami persilakan. Semakin ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintahmu,
sejahtera hidupku, masa depanku kau jamin selalu. Masa depanku kau jamin selalu. Bukan hanya karya dan ciptaan, ku kagumi dalam hidupku. Namun hasrat hatiku tuh lebih lagi mengenal dalamnya hatimu. Ku mau selalu haus akan firman, jiwaku menantimu. Ingin ku capai kehendak agar selalu dalam rencanamu. Semakin ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintahmu, sejahtera hidupku, masa depanku kau jamin selalu. Masa depanku kau jamin selalu. Bukan hanya karya dan ciptaan, ku kagumi dalam hidupku. Namun hasrat hatiku tuh lebih lagi mengenal dalamnya hatimu. Ku mau selalu haus akan firman, jiwaku menantimu. Ingin ku capai kehendakmu agar selalu dalam rencanamu. Semakin ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintahmu, sejahtera hidupku, masa depanku kau jamin selalu. Semakin ku tahu pribadimu, rasa aman hatiku. Ku tahu kau yang menjagaku. Semakin ku taat perintahmu, sejahtera hidupku, masa depanku kau jamin selalu. Masa depanku kau jamin selalu. Amin. Ya, luar biasa pujiannya. Masa depan kita sungguh ada dalam tangan Tuhan. Biarlah hari lepas hari muncul anak-anak bangsa kita, generasi muda kita, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut dan gentar akan Tuhan. Boleh mendapat posisi-posisi yang penting di bangsa kita. Amin. Saudara-saudari
saudaraku, mari kita mendengar pujian sebelum firman yang akan dibawakan oleh Bu Murni, hati sebagai hamba. Pada malam ini, speakernya Pastor Thomas Gunawan dengan judul tema kebenaran Kristus yang memerdekakan. Kami persilakan pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah. Terima kasih Bu Murni. Ya benar saudaraku, dalam roh dan kebenaran kita benar-benar merasakan kemerdekaan. Sebelum kita dipanggil Tuhan, kita rasa gelisah, tidak ada damai. Tapi ketika Tuhan memerdekakan kita dengan memanggil kita sebagai anak-Nya, kita merasakan damai sejahtera sukacita
kita merasakan kehidupan kita yang berubah. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita siap mendengar pada malam ini hambanya Pastor Thomas Gunawan akan sharing firman mengenai kebenaran dengan judul tema kebenaran Kristus yang memerdekakan. Kami persilakan waktu dan tempat kepada hambanya. Baik, puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Engkau Allah yang Maha Kudus, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Namun Engkau Allah Bapa Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah Maha Hadir, omnipresent. Engkau ada di tempat di mana kami ada, baik di Indonesia, di Jakarta, atau di bagian lain negeri kami, maupun di luar negeri ya Tuhan. Di tempat kami masing-masing berada saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu. Biarlah kehadiran-Mu membawa sukacita bagi kami. Dan biarlah saat ini Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Bapa, terima kasih. Kami mau satukan hati kami untuk merenungkan sabda Tuhan yang kudus. Biar kiranya urapan Allah turun atas setiap kami. Terlebih atas hamba-Mu yang kosong ini Tuhan. Pimpin mulut lidah bibir hamba-Mu ya Roh Kudus. Agar hamba-Mu hanya memperkatakan sabda Allah yang maha kudus. Bukan hikmat manusia yang tidak mengubahkan apa-apa. Melainkan kuasa Allah Roh Kudus yang menyatakan isi hati Tuhan Yesus untuk memberkati kami semua. Baik yang mendengar pun yang menyampaikan, sama-sama kami diberkati. Karena kami tahu hanya kebenaran di dalam Kristus merupakan kebenaran yang sejati, kemerdekaan yang sejati. Oleh sebab itu kami mau dengar sabda-Mu. Nasihatilah kami Bapa. Bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, saya akan share screen. Tema kita kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan. Mungkin saya tutup kamera ya, supaya banyak orang yang merasakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini, namun tidak sedikit juga yang belum merasa sungguh-sungguh merdeka. Nah, bagi orang percaya juga demikian adanya. Ada orang Kristen anak Tuhan yang saat ini sedang terbelenggu dalam persoalan hukum ya. Persoalan hukum. Mereka anak-anak Tuhan yang seharusnya menjadi contoh. Itu bukti bahwa tidak semua orang Kristen itu mengalami kemerdekaan sejati. Nah, bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang sejati? Ya. Bagaimana kita mengalami kemerdekaan yang benar-benar memerdekakan kita? Malam hari ini oleh tuntunan Roh Kudus, saya dipercayakan untuk menyampaikan berita kemerdekaan sejati hanya di dalam Tuhan. Dan bagaimana kita bisa merdeka mengalami kemerdekaan sejati? Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada mereka,
orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan." Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasih dimanapun saudara berada, Yesus sendiri bersabda, ya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku." Kata "tetap dalam firman-Ku" dari teks asli Gerika sebenarnya juga bermakna jikalau kamu mengenakan, ya, mengenakan firman-Ku. Artinya mengenakan di sini memperagakan, bukan hanya mengerti, memahami, tetapi tetap dalam firman Tuhan artinya memperlakukan, menghidupi firman Tuhan, mengenakan firman Tuhan, melakukan, ya, memperagakan firman Tuhan. Jikalau kamu tetap, jikalau kamu memperagakan firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi ada orang yang sebenarnya bukan murid Tuhan, walaupun mengaku diri orang Kristen, ya, walaupun mengaku percaya Yesus. Tetapi kalau tidak memperagakan firman, ya bukan murid Yesus. Hanya orang-orang yang mengenakan, memperagakan, tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, kamu benar-benar murid-Ku. Ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran Kristus memerdekakan kita secara kemerdekaan yang sejati, yang seutuhnya, benar-benar merdeka. Nah, kebenaran seperti apa itu? Kalau kita melihat ada banyak orang Kristen, ya saya sendiri penulis di majalah Gaharu itu suka mendapat email, pertanyaan-pertanyaan. Demikian juga kalau saya interaktif di acara Tirta TV. Kenapa Pak orang Kristen tetapi worship leader, ada yang selingkuh dengan singer, pemain musik rohani, pemain musik Kristen, tetapi hidupnya tidak benar. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang membuktikan bahwa tidak semua orang Kristen yang mengaku Kristen itu murid Yesus. Karena tidak mengenakan kebenaran itu. Ya. Karena kalau kita mengenakan kebenaran, kita akan mengalami kemerdekaan sejati. Coba perhatikan di Indonesia. Ya. Ada nama-nama seperti, ya kita sebut saja sudah populer, ya. Seperti jenderal polisi yang akhirnya hukuman matinya ya dianulir jadi hukuman seumur hidup. Ada juga sekjen partai tertentu, ya, sekjennya orang Kristen, ya, Katolik, tetapi hari-hari ini sedang diadili karena korupsi 8 triliun proyek BTS. Nah, kalau di sekitar kita coba perhatikan orang Kristen, banyak yang bukan hanya menjadi berkat tetapi jadi batu sandungan. Tentu ya, Sema Adonai, anggota jemaat Sema Adonai dimanapun saudara berada, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus, pengikut Kristus harus benar-benar menjadi murid Kristus. Dan untuk menjadi murid Kristus kita harus mengetahui kebenaran. Kebenaran di dalam Kristus. Sebab kebenaran di dalam dunia ini relatif, saudara. Ya, saya beli contoh. Seorang kakek dan cucunya yang punya kuda yang sudah tua. Karena sudah tua dipikir tidak bermanfaat. Mau dijual ke kota. Untuk ke kota, karena kalau di desa kuda
seperti ini sudah tidak berdaya, tidak punya nilai. Kalau di kota masih ada nilainya. Jadi mereka akan ke kota untuk menjual kuda ini. Kakek dan cucunya ini berjalan bersama dan kuda itu dituntun oleh mereka. Nah, mereka melewati beberapa desa. Di desa yang pertama, ada satu kebenaran yang diungkapkan oleh orang-orang desa itu. Kebenaran itu yang mengatakan begini, kok kakek dan cucu ini tidak cerdas, tidak pintar. Masa ke kota yang jauh mereka ada kuda, tetapi justru mereka tidak naik kuda. Mereka berjalan. Ibaratnya kalau kita sekarang ada motor, tapi kita tuntun. Motornya tidak kita naikin. Walaupun mungkin motor tua ini bensinnya boros. Masa kita tuntun ke kota? Nah, orang desa pertama mengatakan begitu. Bodoh sekali kakek dan cucu ini. Itu kebenaran. Relatif, saudara. Memang benar sih, kenapa tidak dinaikin saja kudanya? Lantas mereka naik kuda. Cuk, kamu deh yang naik. Kamu kan lebih ringan dari kakek. Coba kamu yang naik, kakek yang tuntun. Lalu mereka berjalan, karena kuda sudah tua, dinaiki oleh cucu. Kakeknya tuntun. Lewat desa kedua, ada satu kebenaran lagi dari orang-orang desa itu yang mengatakan ini cucu nggak tahu diri, kakeknya bukan dihormati, malah suruh nuntun kuda. Nah itu kebenaran juga. Harusnya berarti kakeknya yang naik begitu, saudara. Akhirnya daripada nanti kakeknya juga dipersalahkan, udah kita naikin berdua saja. Cucu dan kakek naik berdua. Lewat desa ketiga, sama juga. Mereka mendengar satu kebenaran. Dasar cucu sama kakek nggak tahu diri. Kuda yang sudah tua dinaikin berdua. Tuh, semua benar. Lewat beberapa desa, tapi tentu di dunia ini kebenaran bersifat relatif. Ya. Relatif mana dari ketiga desa yang paling benar? Semua benar. Karena memang tidak ada kebenaran mutlak di dalam dunia. Tetapi kebenaran di dalam Kristuslah yang sungguh-sungguh mutlak. Nah, sekarang kita belajar kebenaran di dalam Kristus yang seperti apa. Ya. Ada dua kata Yunani yang sama-sama diterjemahkan kebenaran. Tentu ini kebenaran dalam Kristus. Ya. Dua kata ini yang pertama, kata dikaiosune. Dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah dan dikaiosune. Kata kebenaran di sana menggunakan kata gerika atau Yunani, dikaiosune. Maka semua akan ditambahkan. Kata dikaiosune ini kebenaran dalam arti kelakuan yang benar, tingkah laku yang benar, perbuatan yang benar. Dikaiosune berarti perbuatan tingkah laku yang benar yang harus kita lakukan. Baik yang kelihatan, misalnya kalau kita berjumpa dengan orang yang melukai kita tidak ajak dia berantem. Enggak. Kalau kita ajak berantem, ya kelakuan kita sama saja dengan orang dunia. Ya, itu salah satu contoh. Atau ada kesempatan orang-orang korupsi, lalu kita dibagi supaya kita diam, kita menolak. Itu kelakuan yang benar, yang kelihatan. Yang tidak kelihatan mungkin orang-orang yang suka nonton pornografi. Nah itu nonton pornografi pasti di tempat-tempat yang tidak kelihatan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya
kelakuan yang benar, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Harus benar. Makanya kebenaran Kristus kalau kita kenakan, tapi tetap dalam kebenaran, artinya mengenakan, memperagakan kebenaran. Kita bertingkah laku benar, perbuatan kita benar, orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Itu menjadi kesaksian sehingga orang melihat orang Kristen memang berbeda. Begitu, saudara. Ya. Lalu kata kebenaran yang kedua dari Yohanes 1 ayat 6. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau teks aslinya aletheia. Ego hodos, aku jalan. Kai aletheia dan kebenaran. Kai zoe dan hidup. Ya, jadi kata kebenaran di sana menggunakan kata aletheia. Ketika Yesus berkata, aku jalan dan kebenaran. Dia tidak pakai dikaiosune. Karena pasti perbuatannya benar. Kata aletheia, kebenaran berkenaan dengan pengetahuan yang benar. Atau pengertian yang benar. Yesus mengajarkan kebenaran, tetapi dia bukan hanya mengajarkan. Dia memperagakan apa yang benar. Itu sebabnya kalau kita melihat di atas kayu salib, kalau kita diminta mengampuni, Yesus memperagakan, dia mengampuni. Padahal dia teraniaya. Kalau dia meminta kita ampunilah, dia sudah memperagakan. Yesus aletheia, sang aletheia, mengerti kebenaran tentang kekekalan. Kekekalan. Dia tahu bahwa ada realitas kekekalan yang harus kita hadapi. Jadi, kebenaran yang memerdekakan adalah yang pertama, dikaiosune. Kelakuan kita harus benar. Perbuatan kita harus benar. Baik perbuatan kita yang bisa dilihat orang, maupun perbuatan kita yang di dalam hati kita, yang tidak dilihat orang, harus benar. Dan yang kedua, kita harus mengerti kebenaran. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, ya bagaimana kita mau hidup benar? Begitu ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Waduh, nge-lag. Kenapa, Pak? Ini coba saya stop. Tidak bisa jalan dia. Ya. Nah, sekarang kita melihat realitasnya. Kebenaran yang memerdekakan. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Ya. Bagaimana sang architelones berjumpa dengan sang aletheia. Ya, architelones ini sebuah kata untuk julukan seorang pemungut cukai. Ya. Sakeus itu architelones, pemungut cukai, pengkhianat menurut bangsa Yahudi karena dia mengumpulkan cukai atau pajak yang distorkan untuk bangsa Romawi. Dari bangsa Yahudi dia kumpulkan uang, lalu dia serahkan kepada orang Romawi. Nah, sang architelones ini, Sakeus, ketika berjumpa dengan Yesus, kalau kita baca dari Lukas 19 ayat 8 bagian A, ketika dia berjumpa dengan sang aletheia, sang kebenaran, dia berkata begini, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, gitu ya. Jadi
Sakyus ini melihat bahwa Yesus sang kebenaran yang telah memperagakan kebenaran, bukan hanya mengajar. Dia dibebaskan. Yang pertama itu, dia dibebaskan karena dirubah cara pandang Sakyus tentang harta. Kalau dulu dia kumpulkan harta supaya orang yang menghina dia, karena dia kaya, dia merasa dia tidak terhina. Dia bisa sombong, angkuh begitu. Padahal kekayaannya dari ya mencuri juga begitu, saudara. Mencuri itu, ya. Mengambil uang rakyat, pajak yang kadang-kadang dilipat gandakan. Nah, ketika bertemu dengan sang aletheia, sang kebenaran, yang pertama dia dirubah cara berpikir tentang harta. Ya, jadi perjumpaan dengan Yesus memerdekakan saudara dan saya dari jerat harta, dari ketamakan, dari kesusahan hidup. Karena 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu dibuktikan secara nyata. Ya. Kalau kita melihat bagaimana jenderal polisi ini yang begitu kaya, ya, baru ketahuan setelah dia membunuh asistennya, hartanya banyak. Juga bagaimana seorang sekjen, ya, dari partai tertentu ini, padahal bukan orang miskin, tapi terjerat korupsi. Ya. Karena apa? Karena memandang harta, materi itu segala-galanya. Dia akan menjadi tamak. Nah, Yesus, sang kebenaran, membebaskan kita. Kalau kita memperagakan kebenaran firman Tuhan, Yesus mengajar kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi kita memandang harta. Karena Yesus sendiri tahu bahwa saingan perhatian manusia itu kepada Allah, tapi juga kepada Mamon. Itu sebabnya Yesus dalam Matius 6 ayat 24 berkata, kamu tidak bisa menyembah Allah dan Mamon. Kita harus bebas dari ikatan duniawi, dari Mamon, dari harta dunia. Bukannya Tuhan mau kita miskin, enggak. Motonya Tuhan itu, ingat nih, perhatikan motonya Tuhan. 4 kata. Tuhan mau kita kaya. 4 kata ya, saudara. Motonya Tuhan itu. Tuhan mau kita kaya. Tapi jangan salah. Ya. Asal kita mau kayak Tuhan. Begitu, saudara. Mau menjadi seperti Yesus. Bukan kaya materi seperti yang kita bayangkan. Ya. Ini jalan sendiri ya. Belum yang kedua. Jadi yang pertama, perjumpaan dengan Yesus memerdekakan kita dari jerat harta, ketamakan. Yang kedua, kebenaran yang memerdekakan, kebenaran Kristus yang memerdekakan. Kita melihat di dalam ayat 8b, Sakyus berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini hukum Taurat, saudara. Kalau ketahuan mencuri, dalam Imamat 22, harus mengembalikan 4 kali lipat. Ya, hukum Taurat begitu, saudara. Nah, Sakyus orang Yahudi, dia tahu hukum Taurat. Perjumpaan Sakyus sang Arkitolones dengan Yesus memerdekakan Sakyus dari dosa masa lalu. Ya. Dosa masa lalu. Demikian juga hidup kita. Kita ditebus oleh darah Kristus. Dan dosa masa lalu kita dibebaskan. 0 lagi, saudara. Asal kita tetap dalam firman. Dan mengerti kebenaran tadi. Ya. Kebenaran itu apa? Kelakuan yang benar di kayu salib. Kelakuan kita harus benar setelah kita bertobat. Yang tadinya judi, tidak main judi lagi. Yang tadinya berzina, selingkuh, tidak selingkuh lagi. Yang tadinya
merampok atau koruptor, korupsi uang perusahaan, tidak korupsi lagi. Yang tadinya suka gosip, nih ibu-ibu ini sukanya gosip ya, tidak gosip lagi. Dosa masa lalu kita sudah dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan. Jadi jangan berbuat dosa lagi. Itu saudara. Ya. Agar perbuatan kita benar. Perkataan kita benar. Bahkan medsos kita yang mewakili perkataan kita harus benar. Itu sebabnya dalam Matius 5 ayat 20, Yesus berkata, kalau hidup keberagamaanmu tidak lebih benar, tidak dikayusone dari orang Farisi, ya, perbuatan yang benar, keberagamaan kita tidak lebih dari Farisi, kamu tidak masuk kerajaan surga. Gitu. Jadi perbuatan kita harus benar. Supaya apa? Matius 5 ayat 16. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita menjadi saksi Kristus. Orang melihat Kristus dalam hidup kita. Yang ketiga, kemerdekaan sejati, perjumpaan dengan Yesus Sang Aletheia. Dalam Lukas 19 ayat 10. Sakyus, Tuhan berkata kepada Sakyus, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata hilang dari teks Yunani opulumi, artinya hancur atau musnah atau binasa. Jadi Tuhan Yesus memang mencari orang-orang berdosa yang mau meresponi kasih karunia Allah. Dikembalikan pada posisi semula. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-9, Lukas 19 ini, ayat yang 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, Sakyus sang Arkitelones pun anak Abraham. Begitu. Jadi kita dikembalikan pada posisi semula, bahwa kita orang percaya yang sudah terima Yesus, percaya Yesus, tetapi bukan sekedar percaya akali, ya. Kalau saudara semua ditanya, percaya Yesus? Pasti. Siapa yang berani tidak percaya, ngomong tidak percaya Yesus? Bahkan kalau ada yang menghina Yesus, saudara bela Yesus. Tetapi perbuatan kita apakah benar sesuai yang Yesus maksudkan di kayu suni? Ya. Saya bersaksi, saya pernah bekerja ya bersama-sama orang Tapanuli, karena memang saya juga lahir di Medan. Satu perusahaan saya di kontraktor di lapangan begitu. Di lapangan ini kantornya bedeng gitu, saudara. Kalau sudah kumpul sore itu ada yang nyanyi, orang Batak kan pintar nyanyi. Waduh, ada yang sambil minum tua gitu. Sambil minum tua, sambil mabok. Nah, dulu saya seperti itu. Dulu tahun 87 ya saya bekerja di perusahaan PT Santosa Asih, itu menantu dari Bumi Asih. Dan mereka kalau yang mabok, yang main judi sambil nyanyi sore-sore itu setelah pulang kerja ke bedeng, kalau ada yang menghina Yesus, bela Yesus. Tapi perbuatan mereka main judi, mabok, ya, ada yang main perempuan. Itu, saudara. Kalau ditanya percaya, itu sebabnya saya suka, ya ini cerita populer, bagaimana mereka akrobatik ini bisa menyeberang dari di bawah itu jurang begitu, saudara. Lalu dia menyeberang naik sepeda dengan satu kawat dari ujung sini ke ujung sana. Dia berhasil. Lalu dia bertanya kepada orang-orang yang menyaksikan, apakah kamu percaya saya bisa kembali ke ujung sana? Percaya. Nah, kalau saudara percaya, apakah saudara mau satu persatu saya seberangkan dari sana, dari ujung sini ke ujung sana, ikut saya, bonceng saya? Nggak ada yang mau, saudara. Banyak orang Kristen begitu, percaya hanya pengaminan akali.
tetapi perbuatannya tidak menunjukkan yang dia percaya. Dia belum merdeka, dia belum mengerti kebenaran, dan belum mengenakan kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saudaraku, mari kita kenakan kebenaran itu. Ya, kita kenakan, kita peragakan apa yang kita pahami. Kalau Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 15 berkata, kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapa di surga tidak mengampuni. Yesus sudah memperagakan di atas kayu salib. Kita harus mengampuni. Kalau tidak, Bapa di surga tidak mengampuni. Artinya kita binasa. Ya, kita binasa. Percuma menjadi orang Kristen kalau tidak memperagakan kebenaran firman Tuhan. Untuk memperagakan kebenaran firman Tuhan, kita perlu mendapat kekuatan di luar kehidupan kita, yaitu kekuatan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudusnya. Kita perlu menjalin keintiman, membangun keintiman day by day, morning by morning. Ya, kalau Sema Adonai ada doa 5:30 pagi waktu Indonesia. Kalau saya ikut doa Pak Eras jam 5 waktu Indonesia pagi, ya jam 5 pagi waktu Indonesia. Setiap hari, nggak bisa seminggu sekali. Oleh sebab itu, kemerdekaan sejati kita, kalau kita berjumpa dengan Yesus dan mengenakan, memperagakan apa yang Yesus ajarkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini, karena kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, kita mau mengenakan jubah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin ibadah. Ya. Kembalikan kepada pemimpin ibadah. Ya. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Yang akan dibawakan oleh Ibu Kinar. Kami persilakan Bu Kinar. Terima kasih. Baiklah, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Namun sebelumnya kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, perkenankanlah pada malam hari ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Kiranya Engkau memberkati kabinet dan jajaran pemerintahannya dari pusat hingga ke tingkat RT. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami ini. Engkau pakai mereka untuk menyatakan kehendak-Mu, untuk merealisasikan apa yang menjadi maksud tujuan-Mu untuk bangsa kami ini. Bapa, kami bersyukur untuk bangsa kami. Engkau telah mengaruniakan negara kami ini kekayaan yang melimpah. Tuhan, kiranya pemimpin kami bisa mengelola apa yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami ini untuk kemajuan, untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga memohon padamu Tuhan, kiranya kami yang ada di Indonesia ini, yang beraneka ragam, baik suku, bahasa, agama, kiranya kami boleh saling menghargai perbedaan ini
dan menjadikan perbedaan ini sebagai sebuah kekayaan yang kami jaga dan yang mempersatukan kami, bukan memecah belah kami. Bapak, kami berdoa untuk kehidupan keberagamaan di Indonesia ini. Kami rindu bangsa kami boleh saling menghargai, menghormati di dalam kami beribadah. Baik itu yang banyak maupun yang kecil. Boleh saling menghargai, menghormati dimanapun berada, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kiranya Tuhan, Engkau pakai para pemimpin kami ini untuk bisa menyatukan apa yang terjadi ketidakadilan. Engkau pakai pemimpin kami untuk bisa berbuat adil sehingga kami rakyat Indonesia seluruhnya bisa menjalani ibadah kami dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami berdoa untuk para pendeta, para penginjil, para apologet yang ada di Indonesia ini yang telah bekerja untuk melayani, memberitakan Injil kebenaran-Mu. Kiranya Engkau pakai, Engkau berkati mereka satu persatu, Tuhan. Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pekerjaannya, usahanya, sehingga mereka boleh menjalankan pelayanan terhadap pewartaan Injil kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Kami boleh saling memperhatikan dan kami boleh saling melayani. Kami berdoa untuk Sema Adonai ini, Tuhan, yang telah menjalankan kegiatannya untuk mewartakan Injil kebenaran-Mu. Engkau berkati saudara-saudara kami yang menjalankan Sema Adonai ini, moderator dan juga pengajar-pengajar yang ada di Sema Adonai ini. Engkau berkati satu persatu, Engkau berkati pekerjaan, pelayanan, dan setiap usaha mereka. Engkau berkati anak-anak mereka, keluarga mereka, sehingga di dalam kehidupan kami, dalam memberikan pelayanan ini, kami tidak akan kekurangan suatu apapun, karena kami tahu Engkau yang akan menopang, menolong kami. Kami berdoa terkhusus untuk para apologet yang saat ini terpecah karena berbeda pemahaman. Tuhan, kiranya Engkau menyatukan kami, terlepas dari semuanya, yang terutama adalah kasih yang harus berada di dalam kehidupan setiap orang beriman. Engkau mengajarkan bahwa semuanya akan lenyap. Hanya satu-satunya yang tetap tinggal, dan itu adalah kasih. Dan biarlah kami tetap memegang kasih itu, seperti Engkau telah mengasihi kami, telah memberikan nyawa untuk menebus kami, sehingga kami boleh beroleh keselamatan. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh menerima pengajaran firman-Mu, kebenaran-Mu yang memerdekakan. Sungguh adalah sangat luar biasa kami sebagai orang beriman, bahwa kami telah memperoleh kebenaran itu, dan kami ingin senantiasa setiap waktu memegang kebenaran itu, supaya kami boleh benar-benar merdeka. Karena kami tahu kebenaran yang ada padamu adalah kebenaran yang mutlak. Tidak seperti kebenaran yang ada di dalam dunia. Kebenaran yang satu dengan yang lain sangatlah berbeda. Untuk itu, biarlah kami tetap memandang Engkau sebagai satu kebenaran yang memerdekakan kami, yang akan mengubahkan hidup kami. Karena dengan kebenaran yang ada padamu, kami akan dikembalikan pada posisi kami seperti halnya Engkau menciptakan manusia seperti maksud tujuan yang semula. Bahwa Engkau mengasihi kami. Bapa,
Kami bersyukur untuk acara malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami tahu bahwa ini semua adalah karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah acara ini boleh kembali disimak bagi setiap pemirsa yang berada dimanapun, sehingga kami boleh kembali mengerti, mengenal kebenaran-Mu. Selalu diingatkan bahwa kebenaran yang ada padamu haruslah yang kami pegang. Tuhan, Engkau berkati channel-channel YouTube yang merilai di Sema Adonai ini, dan biarlah melalui channel-channel ini, kebenaran firman-Mu semakin diberitakan, dan semakin banyak orang yang mengenal dan datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami menyerahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Kinar atas doa syafaatnya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah aku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Bu Murni atas pujiannya yang luar biasa. Mari saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri dengan doa berkat Tuhan oleh Bapak Gembala kita, Pak Pendeta Daniel Palungan, Demin. Kami persilakan hambanya. Bapa, kami berterima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada malam ini, dari awal sampai pada akhirnya.
puji-pujian yang sangat memberkati. Demikian firman-Mu juga yang sudah meneguhkan kepercayaan kami bahwa kemerdekaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus, hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini kiranya termaterai di dalam hati kami, supaya dengan demikian kami juga dapat memperlakukan kehidupan kami sebagai orang yang sungguh-sungguh merdeka, yaitu kami mau mengenakan kebenaran itu di dalam setiap aktivitas kehidupan kami, di dalam setiap tutur kata kami, dalam setiap reaksi emosi kami terhadap situasi, dan juga terhadap orang-orang di sekitar kami. Hamba-Mu, Pastor Thomas yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami pada malam ini, ya Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda, pakai secara ajaib di dalam setiap bidang pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepadanya, supaya hamba-Mu ini sungguh-sungguh dapat menjadi alat kemuliaan di dalam tangan Tuhan. Sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami mohon tangan Tuhan menuntun dan mengawali setiap langkah-langkah kami, sehingga apa yang kami lakukan semua yang berkenan kepada Tuhan saja, dan dengan demikian hidup kami juga dapat senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati channel Sema Adonai, supaya melalui channel ini suara kebenaran Injil Kristus itu dapat dikumandangkan kepada segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa. Kami berdoa untuk teman-teman yang telah membaktikan diri sesuai dengan karunia yang ada pada mereka. Tuhan, Engkau berkati, balas setiap yang mereka lakukan sesuai dengan kasih karunia-Mu, supaya mereka juga boleh melihat bahwa membaktikan diri kepada Tuhan itu sesungguhnya ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sediakan. Pertemukan kami minggu depan dalam keadaan yang sehat sejahtera, sehingga kami dapat beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kami berdoa, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan saudara-saudara yang kekasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Daniel Palungan atas doa blessing-nya. Kami juga berterima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Thomas Gunawan yang sudah menjadi speaker pada ibadah online kita pada malam ini. Juga Ibu Kinar, Bu Murni yang sudah melayani, begitupun Bu Henry. Mari saudara-saudariku, kami menghimbau, mari di minggu depan bergabung kembali bersama kami. Kami minta bila ada saudara-saudari yang tidak bisa ke gereja karena mungkin sakit, terbaring di rumah sakit, atau karena tua, tidak bisa keluar dari rumah, mari mengajak agar ibadah online ini sungguh solusi yang sangat luar biasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita sudah mengakhiri, kita dengan sukacita, mari terus bergabung bersama kami. Shalom, shalom. Shalom, Tuhan terima kasih semua. Shalom. Tuhan Terima kasih berkati. Pak Thomas. Tuhan Terima Yesus kasih Pak berkati. Daniel.